Oke guys, welcome back with me David Cook ID. Jadi hari ini aku mau ke BSD, ke rumah salah satu temen aku. Di sana ntar kita bakal ngobrol-ngobrol tentang pengalaman dia, baik pengalaman nasional maupun internasional ya guys. Ikutin aja video aku kali ini. Thank you. Oke guys, jadi sekarang kita udah ada di rumahnya Yudhistira Hartanto. Kita bisa lihat tuh di belakang kita tuh asap udah ngebul tuh. Udah kelihatan banget lah rumah seorang smoker tuh seperti apa ya guys. Sekarang kita akan langsung masuk aja dan ngobrol-ngobrol sama Yudhisnya dan cerita-cerita tentang pengalaman dia juga, oke? Oke guys, jadi sekarang kita udah sama Chef Yudhis atau biasa kita kenal dengan Yudhistira Hartanto. Sosok yang sangat apa nih? Mungkin yang belum kenal, perkenalan dulu kali. Oh, ini langsung mulai? Sudah? Iya, mulai aja bro. Jadi biar apa semua obrolannya tuh natural, nggak ada yang disetting kan. Nama gue Yudhistira Hartanto. Biasa sih gue selalu lebih senang dipanggil gue bukan chef sih, tapi seorang butcher. Intinya itu sih. Butcher. Gue selalu mematokkan diri gue itu bukan seorang chef gitu. Kalau seandainya di Instagram ada pilihan butcher, gue pilih pasti butcher pasti. Wow. Jadi istilahnya memang pasti semua berasal dari chef lah. Iya. Tapi and then kemudian ketika lu menemukan diri lu di butchery ini, ya, gue lebih prefer untuk panggil seorang butcher instead of chef. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin masih ingat di video aku yang sebelumnya, kita udah pernah ke mie ayam asap Sepatan. Kita pernah ngobrol-ngobrol juga sama ownernya yang masih muda itu. Nah, di di salah satu obrolannya tuh dia ada sebut nama @Yudhistira Hartanto. Yang ngajar Yudhistira Hartanto. @Yudhistira Hartanto. Dari situ saya jadi browsing juga kan. Siapa sih Yudhis kan? Saya tahunya Yudhis ini dia partnernya Oke yang Dean Hearts Barbecue. Selain itu ada project apa lagi tuh? Soalnya saya lihat di IG lumayan banyak juga, ada yang apa? Yang Boston Oh iya. Itu apa tuh? Jadi jadi gue sama Oke itu kita memang Oke waktu itu memang dia belum paham gitu loh. Iya. Jadi istilahnya kita pasti gue ajarin dong, nggak mungkin dong misalnya kita berbarengan walaupun dia lebih fokus untuk manufacturing, terus gue lebih baik yang kalau banyak yang kayak urusan yang kayak back of house-nya. Nah, tapi nggak mungkin dong, aku nggak tahu apa-apa. Iya. Pasti harus kita kasih knowledge juga dulu, Iya. kita ajarin. Waktu itu kita berapa hari di sini kita belajar dulu, seharian dia di sini dari pagi sampai malam, sampai tengah malam. Pelajarin smokernya. Iya, smokernya, prosesnya smoke-nya. Satu, dua, pertama itu kan gue sempet di Starbucks part time sembari gue ngambil kursus masak. Wow, di Starbucks. Barista dong berarti, bukan masak. Jadi gue part time 4 hari Starbucks, 2 hari libur, 1 harinya gue pakai buat kursus. Yang pertama kali masuk profesional itu di Cassis. Oh, pernah di Cassis. Pernah di Cassis. Itu Cassisnya masih fine dining atau udah bistro? Udah Cassis Kitchen. Oh, udah bistro ya? Iya, bukan yang Cassis fine dining. Dulu kan fine dining? Dulu fine dining. And then langsung ke Bali, Lokavor. Sorry, cooking class itu yang ketemu Oke itu sebelum ke Bali atau setelah ke Bali? Setelah ke Bali, 2017 Oke. awal. 2017 awal Lokavor. Lokavor itu kan lu langsung staff atau lu disuruh buat apa kayak training dulu yang 3 bulan itu? Nah, betul langsung staff sih waktu Langsung? itu. Oh, memang istilahnya waktu itu langsung staff. Gue datang, gue tahu Lokavor ini bagus, gue datang, gue bilang gue mau kerja di sini. Iya. Gue masih pakai baju rapi, masih pakai pantofel, semua segala macam. Hari itu kerja, besoknya gue hari itu coba trial, besoknya gue kerja. Lu nggak ngelamar online berarti? Enggak, gue datang langsung. Wah gila. Gue udah waktu itu udah plan lah mau di mana aja gitu, restoran yang gue tahu di Bali gitu kan. Waktu itu kalau nggak salah ada beberapa lah, daerah Ubud atau daerah Seminyak dan lain-lain. Jadi dari pagi gue mau muter,
ya gue sih langsung ke Lokavor dulu. Oke. Nah istilahnya referensinya oke lah, maksudnya bagus banget kan. Bagus banget bro. Kemudian Lokavor gak lama dia mau buka butcher shop tersebut kan. Iya. Yang lokal parts bukan? Lokal parts. Iya. Nah gua itu bareng sama satu ada mentor gua. Itu dia memang the best lah. Nanti David ke Bali, Iya. boleh tolong mampir ke restorannya. Namanya Sia House Bali. Sia House. X-ray India Alpha House. Oke. Ini mentor gue Michael namanya, atau dipanggil Mike. And then Lokavor sampai tahun? Lokavor itu sampai 2018 pertengahan, sebelum gue ke Abu Dhabi. Abu Dhabi berarti berapa tahun? Gue di Abu Dhabi kontrak 2 tahun. 2 tahun. Selesai nggak? Enggak. Satu tahun 8 bulan. Kenapa lu nggak selesai kan? Jadi kemarin itu sempet gue ada project di sini. Itu Iya. tentang smoker dan lain-lain kayak Iya. gini. Tapi turns out ya kita yang nggak in the same idea, nggak in the same vision dan lain-lain. Turns Iya. out ya gue ngerasa kayak I've been fooled gitu loh. Iya. Gue pun sebelum resign pasti gue izin dong. Iya izin. Izin dong sama exec ya kan. Iya. Dan dia memang cukup bergengsi lah eksekutif chef ini. Iya. Cukup memang experience-nya lama dan lain-lain. Dan dia memang dia suka lah sama orang Indonesia. Oh. Dia big favor dengan orang Indonesia. Dia dulu itu dia buka Grand Hyatt Jakarta dulu pas pertama kali Grand Hyatt Jakarta buka. Itu Chef Max namanya. Iya. Ya pun itu dikasih lampu hijau gitu. Dia karena istilahnya gue bukan cabut ke properti lain, karena menurut gue Hyatt itu properti dengan benefit dan lain-lain, the way they treated the employee itu mantap sih. Dan ya inilah smoke meat. Terus kemarin juga sempet pas sama PSBB semuanya, cewek gue kan emang WFH juga, kita doing some catering. Wow. Ya memang lumayan sih. Catering yang mana nih? Picnic house atau yang mana? Picnic home ya. Picnic home. Yes. Jadi itu ya so far gue ngelakuin semua sama cewek gue sih, orang berdua. Itu yang saya butuhkan, pasangan yang suportif. Saya belum nemu. Posisi lu di Lokavor waktu itu apa posisi lu? Lokavor CDP. Nah, oh iya CDP. Makanya lu kayak punya bisa ambil bagian juga buat kayak gitu ya? Lokavor CDP, Local Parts Head Butcher. Oh. Di Local Parts itu pertama kali ya lah lu experiencing untuk lu ngajarin seseorang atau sebelumnya lu diajarin gitu. Iya. Kayak ngajar itu, makanya akhirnya gue ke cookhouse, gue ngajar 2 kali kelas masak. Karena menurut gue ngajar itu lu belajar. Ngajar itu termasuk lu belajar juga gitu. Dan istilahnya itu kayak makin mempertajam aja sih. Dan lagi yang hal lucu itu adalah hal yang dulu lu tanyakan ke mentor lu dan dijawab sama mentor lu. Ketika lu ngajar, lu akan dengar pertanyaan yang sama yang dulu lu tanyakan ke mentor lu. Itu lucu sih. Dan itu bisa dibilang kayak deja vu gitu. Dan Iya. setiap kali gua ngajar training satu staff, pertanyaan sama, cuma beda orang. Dan itu bakalan kayak nge-repeat terus-terusan. Istilahnya yang selama ini gua ajarin ke training, maksudnya ke staff gua selalu bilang, gua nggak ngajarin cara yang benar, tapi gua sebisa mungkin ngajarin lu cara yang profesional. Gue gak pernah bilang cara gue itu cara yang paling benar dan lo harus selalu ikutin, enggak. Tapi gue ngajarin istilahnya yang sama ini gue dapat diajarin juga ke gue, dan menurut gue itu adalah cara yang istilahnya kayak basic yang proper, istilahnya bisa bilang kayak professional way gitu loh. Oke. Sebelum kita masuk ke butcheringnya sendiri, jadi kalau misalnya orang beli smokernya, orang bakal dapat apa aja nih? Dan tadi katanya ada lu ngajarin juga kan? Yes. Ngajarnya itu lisan atau ada mungkin buku panduannya dibikin kecil gitu, buku panduan atau apa? Orang dapat apa aja kalau beli smoker? Oh, David juga kan mau kan waktu itu. Iya, cuma masih banyak pertimbangan. Jadi istilahnya gue sama Oka kita siapin untuk ini starter kit. Jadi which is starter kit ini memang istilahnya kita heading itu untuk Sunday cookout,
barbecue event, bukan yang horeca. Gue nggak pernah, to be honest, dan harus gue nggak pernah sengaja-ngaja heading ini untuk horeca. Kenapa? Karena menurut gue, seandainya misalnya memang mereka horeca, mereka main komersil dan lain-lain, to be honest, lu lebih baik mencari produk yang jauh reliable. Bukan reliable dalam artian produk ini jelek, tapi istilahnya kenapa lu beli oven Maspion, kenapa nggak beli oven rasional untuk hotel? Istilahnya gitu kan. Planning dari awal itu cuma simpel kayak gini loh istilahnya. Karena kalau misalnya dia request ke kita, kok ovennya bahannya bukan stainless, kok oven bahannya bukan baja. Oh sorry bro, gue nggak heading untuk ngarah ke yang besi cor, besi baja, cast iron dan lain-lain. Ini simply benar-benar kayak oven ya untuk Sunday cookout. Iya, buat fun barbecue. Bisa untuk horeca, tapi bukan kapasitas yang kayak lu mau muatin kayak 100 kilo daging. Oke, kita di sini masih bersama Yudhistira Hartanto dan sekarang kita masuk ke segmen yang paling penting dan itu juga menjadi alasan kenapa aku kesini. Seperti yang udah pernah lu pernah DM gue yang lu bahas soal butchering, yang gue bahas soal YouTube kan, lu bahasnya butchering. Oke, kenapa lu memilih buat fokus ke dunia butchering gitu? Apa yang membuat lu tertarik dengan dunia butchering? Ini mungkin hal yang untuk dari kolega kita yang istilahnya kayak sama-sama di kulineri, ya. Menurut mereka pun butcher itu nggak wow itu gitu. Iya. Ini bukan hal yang istilahnya kayak sengetren itu atau istilahnya kayak sebergengsi itu. Iya. Tapi padahal pada in the end of the day, butchering itu adalah basic. Iya. Dan ketika orang menyebut dirinya seorang chef, pasti gue rasa dia harus setidaknya paham tentang dunia butchering tersebut. Pasti. Opini gue cuma satu. Iya. Kenapa gue milih butcher? Ketika lu makan, lu pasti butuh daging. Iya. Lu butuh protein. Iya. Dan ketika lu butuh daging, lu butuh protein, baru lu rasanya itu makan. Tapi seandainya lu tarik untuk daging, isinya cuman kayak vegetablesnya, sausnya, mau se-expertise apapun sausnya, mau sebagus apapun sayurannya. Tapi kalau seandainya lu nggak ada si proteinnya, it's not a meal gitu. Ketika daging, sebuah meal, you just eat the meat as it is. Itu bisa lo sebagai meal. Jadi seimportan itulah seorang butcher sebenarnya. Ada yang bilang butcher itu nggak bisa masak. Ada yang bilang butcher itu nggak bisa masak. Iya. Karena dia cuma butcher. Tapi itu gimana sebenarnya seorang butcher itu kalau seandainya dia masak, men, itu jauh lebih hebat lagi. Gokil sih, karena kalian paham banget tentang karakter si daging itu sendiri. Karakter, proses, the reason behind proses tersebut semuanya. Lu menciptakan sebuah dish, let's say paling simple, egg benedict. Ya. Oh iya, lu bisa bikin egg benedict. Lu mau bikin sehebat apapun egg benedict, just egg benedict as it is. Lu pakai apa aja? Oh iya, gua pakai poached egg, gua pakai hollandaise, gua pakai smoked ham. Smoked hamnya gimana bikinnya? Oh kita beli. It's a big no-no, man. It's a big no-no gitu. Kayak kalau lu mau mengajarkan orang untuk masak, ya everyone can cook gitu kan. Iya. Tapi it's only beberapa doang yang kayak they understand what they are cooking gitu. Iya. Kayak apa sih smoked ham? Apa sih smoked bacon? How to make smoked bacon? How to make smoked ham? Which part is the smoked ham from? Iya. Istilah itu loh. Jadi kayak kalau lu cuma beli dan lu masak, there's no pride in it. Tapi kalau seandainya lu membuat, lu mendevelop itu tersendiri, kemudian lu menciptakan sebuah dish, dan lu akan merasa lu jauh lebih pride sih.
Karena kalau cuma embel-embel kayak lu cuma bisa masak, everyone can cook. But it's very limited that everyone they are understanding what they are cooking. Sebelum kita terlalu jauh nih, penonton kita kan nggak semuanya chef, nggak semuanya cook, nggak semuanya paham masakan. Boleh dideskripsikan nggak butchering di dalam bahasa Indonesia itu apa sih? Butchering itu tukang jagal. Tukang jagal. Oke. Tukang jagal. Itu tukang jagal. Atau dia tukang daging lah, tukang potong daging ya. Yang istilahnya memang istilah yang handling langsung untuk produk-produk yang livestock peternakan gitu. Biasanya dia menguasain semua jenis hewani, protein hewani. Yes, itu Hanya harus semua. Lagi-lagi ada butcher yang fokus untuk bagian kepoisonan atau fish, atau yang benar-benar untuk yang daging yang hewani yang kayak ayam, pork, red meat dan lain-lain. Kalau misalnya gue kasih lu nih, ada mungkin dari beef, ada dari pork, ada pokoknya any kind of animal yang punya kaki 4. Gue kasih ke lu dalam keadaan utuh. Lu bisa nge-breakdown semua dan menjelaskan semua secara detail. Ini bagian apa, teknik memasaknya seperti apa, masaknya berapa lama, temperatur berapa, bisa. Kalau untuk masak itu balik lagi itu beda-beda semua caranya. Tapi kalau untuk At least buat sampai untuk proper way tekstur, lah. tujuan untuk apa, gue paham. Semuanya, dari kepala sampai ekor. Yes. Itu benar-benar. Jadi istilahnya dari dulu memang di local parks itu kita memang mempushing towards itu everything zero waste. Jadi semua itu kita pakai whole pork, beef juga, semuanya sih, semua yang jalan di bumi ini so far. Coba deh, gue pengen tahu bagiannya agak aneh-aneh. Misalnya ekor babi, itu bisa diapain? Oh, ekor babi dulu waktu itu kita bikin kayak dia paling kena ke brains. Dari semua bagian sapi, dari kepala sampai ekor, yang pertama, yang paling sulit untuk lu pahami atau kerjain pas awal-awal lu belajar, kedua yang paling sulit untuk diolah. Menurut lu? Paling susah itu kepala. Kepala sapi itu paling susah. Beda sama kepala pork. Ini pun susah. Kalau masaknya? Masak yang paling susah, brisket. Brisket. Dan dia itu riskan keras. Iya. Karena kayak tadi, ketika lu masaknya terlalu lama, dia overcook, dia keras. Itu brisket. Ketika dia terlalu sebentar, dia keras. Jadi lu have to cook it perfect. Itu brisket. Brisket tuh masak paling susah. Brisket. Oke. Yang tadi. Kalau orang mau belajar butchery, bagusnya nih, misalnya beef. Bagusnya ini, gue memulai dari potongan kecil, ibaratnya dari tenderloin, sirloin. Gue kuasain dulu tuh, udah potongan-potongan kecil itu, baru gue pelan-pelan ke yang makin gede sampai entah karkas utuh. Atau dari karkas utuh, gue pelajarin bagian besarnya dulu, baru ke bagian kecil. Menurut lu gimana stepnya? Gue ngerasa sih lo harus belajar langsung dari gede, dari big. Tapi kalau misalnya memang orang rumahan, ya itu bisa simply dari lu cari let's say kayak per part. Kayak let's say instead of lu ngambil kayak yang tadi bilang, kayak misalnya ngambil cuma steak, Ya. kenapa nggak coba beli yang whole? Lu mulai belajar dari kayak ngebuang silver skinnya. Iya, gue baru bisa kayak gitu-gitu doang, bro. Silver skinnya, terus ngerapihin bentuknya. Iya. Mulai dari situ. Mungkin bukan orang kitchen tahu tuh tenderizer. Tenderizer. Apa pendapat lo tentang tenderizer? Tenderizer itu sebenarnya gue sempat ngajar tentang tenderizer ini. Gue ngajar itu di Kelapa Gading. Iya. Namanya spatula. Gue baru dengar di mana Di apartemen apa itu namanya? Sumpah baru dengar. Spatula Studio namanya. Dan itu waktu itu gue bawa kelas temanya itu how to tenderize meat using natural ingredients. Nanas tomat. Nanas, lemon. Is that effective? Iya, nanas ya. Nanas. Iya. Nanas, waktu itu gue bawa nanas, kiwi, lemon and onion, salt, sama udah itu aja.
That's it. Sama normal, satu lagi, untuk membanding semuanya. Dan dari kelima hal tersebut, mereka punya ciri khasnya masing-masing. Kita ke akhir video. Kira-kira ada masukan apa buat teman-teman yang pengen mendalami dunia butchery ya? Butchery, yes. Nah, jadi ya tadi untuk butchery ini, untuk saran untuk teman-teman seandainya misalnya bukan cuma butchery doang, tapi untuk ke semuanya, ke jalan misalnya cara memilih dalam kehidupan juga gitu ya. Ketika lu mau melakukan sesuatu ya dipikirkan dulu gitu. Lu ngebayangin dulu istilahnya apa sih yang akan terjadi kalau misalnya lu ngelakuin hal tersebut. Sama halnya tentang butchery sebagai contoh. Ketika lu mau memotong daging, istilah let's say lu mau motong steak ukuran 200 gram. Lu harus bayangin dulu apakah potongan itu akan kira-kira 200 gram atau bahkan mungkin bisa jadi 500 gram. Atau paling sedih itu adalah bisa jadi cuma 150. Jadi kalau seandainya misalnya lu motongnya itu nggak lu bayangin dulu tapi asal potong, syukur kalau misalnya memang dia kelebihan, lu masih bisa kecilin. Tapi kalau seandainya lu kurang, lu nggak bisa nempelin lagi, lu nggak bisa nambahin. Jadi sebelum lu melakukan potong sekali potong itu harus dipikirin dulu. Itu, dan itu yang efek buat ke segala hal sih. Itu aja. Yes. Oke, thank you buat Yudis udah menjadi bintang tamu kita di Fit Vlog kali ini. Dan kalau ada teman-teman yang masih tertarik buat nanya-nanya tentang dunia butchery, bisa DM. Tapi kalau nanya kebanyakan, ntar ada invoice-nya. Enggak lah. Jadi kita mau ngapain nih bro sekarang? Mau si brisket dengan bumbu rahasianya ya. ini Gokil. Oke guys, jadi kurang lebih kayak gitu. Sekarang kita udah di penghujung videonya. Thank you semua buat yang udah nonton sampai habis. And see you guys in my next video. Bye man. Bye. Cheers.